Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Yusa, Unit 1 semester 6, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Tujuannya mendeskripsikan, menjelaskan, memvalidasi. Yang kedua adalah penelitian korelasional. Penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Yang ketiga adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Keempat adalah ada penelitian tindakan. Suatu bentuk penelitian refleksi diri secara kelompok yang dilakukan oleh guru, siswa dalam situasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan penalaran dan keadilan, praktik pendidikan, dan praktik sosial. Yang kelima, ada penelitian perkembangan. Aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Yang keenam adalah penelitian eksperimen. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang Anda gunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama ada identifikasi permasalahan adalah sebagai upaya menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Yang kedua, ada studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Ketiga, pengembangan kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Keempat, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Kelima, pengembangan desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Berikutnya ada tujuan campuran metode. Untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang digunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Jenis-jenis eksperimen. Yang pertama, penelitian praeksperimental adalah sebuah kelompok atau berbagai kelompok diobservasi setelah menerapkan faktor sebab dan akibat. Yang kedua, ada desain penelitian eksperimen sejati. Adalah penelitian yang bergantung pada analisis statistik untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis menjadikannya bentuk penelitian yang paling akurat. Tujuan penelitian eksperimen untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu, kemudian hasilnya dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapatkan tindakan berbeda.
Ada langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu langkah awal penelitian eksperimen ini mencakup perancangan eksperimen, mulai dari desain metode penelitian yang akan digunakan, variabel, tata cara, dan lainnya. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan penelitian sebagai langkah kedua dan terbagi menjadi dua, yakni pretest dan protest. Yang ketiga, tahap pengolahan dan analisis, yaitu awalnya data penelitian eksperimen ini terlebih dahulu disajikan melalui tabel atau chart, kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data dari penelitian eksperimen dengan mengaplikasikan teknik pengolahan data yang akan digunakan. Selanjutnya ada tahapan dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama, mengangkat permasalahan. Kedua, memunculkan pertanyaan. Ketiga, mengumpulkan data yang relevan. Keempat, melakukan analisis data. Kelima, menjawab pertanyaan penelitian. Ada kombinasi metode. Metode kombinasi adalah rangkaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu metodologi penelitian tunggal atau kajian beragam tahapan. Ada 3 strategi metode campuran. Yang pertama, campuran sekuensial atau bertahap, yaitu menggabungkan atau memperluas temuan-temuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuan dari metode yang lain. Yang kedua, ada campuran konkuren atau satu waktu, yaitu mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu menjadi satu informasi untuk memperoleh analisis komprehensif atau masalah penelitian. Yang ketiga, ada campuran transformatif, yaitu prosedur-prosedur yang menggunakan kacamata teoretis sebagai perspektif yang di dalamnya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Ada jenis campuran metode. Yang pertama, ada sequential explanatory, adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Yang kedua, ada sequential exploratory, adalah pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana tahap pertama peneliti dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, ada embedded, adalah kombinasi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam menggabungkan atau mengkombinasi dua metode sekaligus, tetapi dengan bobot yang berbeda. Yang keempat, ada convergent parallel design, adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif menggunakan secara bersama-sama untuk dilakukan dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Ada prosedur campuran metode. Yang pertama adalah timing atau waktu. Peneliti harus mempertimbangkan waktu dalam pengumpulan data kualitatif dan kuantitatifnya. Yang kedua, ada weighting atau bobot. Prioritas yang diberikan antara metode kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, ada mixing atau pencampuran. Data kualitatif dan kuantitatif benar-benar dileburkan atau dikombinasikan dengan beberapa cara. Yang keempat, ada theorizing atau teorisasi. Perspektif teori apa yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan proses atau tahap penelitian. Perspektif ini bisa berupa teori ilmu sosial atau teori yang lebih luas. Yang keenam, ada teknik sampling, adalah teknik pengambilan sampel dari populasi, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan, kemudian dikerahkan pada populasi generalisasi. Yang ketujuh adalah ada pengumpulan dan kuantifikasi data, adalah suatu kegiatan yang sering kali dilakukan oleh peneliti sebelum kegiatan analisis data. Kedelapan, ada analisis data, adalah proses untuk mengelompokkan,
melihat keterkaitan, membuat perbandingan persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari. 9. Ada interpretasi dan komunikasi hasil penelitian adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis dengan sebagai macam pertanyaan kriteria. Ada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi. Adalah peneliti yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Prosedur penelitian kualitatif. Yang pertama, merumuskan masalah. Sebagai fokus peneliti adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis. Yang kedua, mengumpulkan data di lapangan adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Yang ketiga, menganalisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari. Yang keempat, merumuskan hasil studi. Kelima, menyusun rekomendasi untuk perbuatan keputusan. Ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup seorang atau metode untuk mempelajari bagaimana merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Yang kedua, etnografi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya. Yang ketiga, studi kasus adalah meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Keempat, ada metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Kelima, ada metode historis adalah peneliti yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu.